Mari saudara, kita buka firman Tuhan. Matius 22. Saudaraku, kalau ditanya saya takut enggak? Saya takut. Ya. Tapi saya percaya bahwa ketakutan kita tidak ada gunanya. Ketakutan akan membawa saudara semakin terpuruk. Tapi ketakutan, keberanian, iman saudara akan membawa saudara kepada level yang lain. Mari kita buka firman Tuhan. Matius 22 ayat 34. Demikian firman Tuhan. Ketika orang Farisi mendengar bahwa Yesus telah membuat orang-orang Saduka itu bungkam, berkumpullah mereka. Dan seorang dari mereka, seorang ahli Taurat, bertanya untuk mencobai dia, "Guru, hukum-hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat?" Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Mari kita lanjut saudara di Markus Markus 12 ayat 28. Lalu seorang ahli Taurat yang mendengar Yesus dan orang-orang Saduki bersoal jawab di sana, bersoal jawab dan tahu bahwa Yesus memberi jawab yang tepat kepada orang-orang itu, datang kepadanya dan bertanya, "Hukum manakah yang paling utama?" Jawab Yesus, "Hukum yang terutama ialah, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Dan hukum yang kedua ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada hukum itu." Lalu kata ahli Taurat itu kepadanya, "Tepat sekali guru, benar katamu bahwa dia Esa, dan bahwa tidak ada yang lain kecuali dia. Memang mengasihi dia dengan segenap hati, dan dengan segenap pengertian, dan dengan segenap kekuatan, dan juga mengasihi sesama manusia seperti diri sendiri adalah jauh lebih utama daripada semua korban bakaran dan korban sembelihan." 34. Yesus melihat bagaimana bijaksananya jawab orang itu, dan ia berkata kepadanya, "Engkau tidak jauh dari kerajaan Allah." Dan seorang pun tidak berani lagi menanyakan sesuatu kepada Yesus. Mari kita buka ayat yang lain lagi. Lukas 10 ayat
ayat 25. Demikian firman Tuhan. Pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat mencoba Yesus, katanya, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh kehidupan yang kekal?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana?" Jawab orang itu, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri." Kata Yesus kepadanya, "Jawabmu itu benar, perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup." Demikian firman Tuhan saudara hari ini. Berbahagia adalah mereka mendengarkan firman Tuhan yang merenungkannya dan melakukannya dalam kehidupan. Saudara, di ayat ini dikatakan hukum yang terutama adalah apa? Kasihilah Tuhan Allahmu dengan jiwamu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu, dengan segenap hatimu. Itu adalah hukum yang terutama. Saudara tidak akan pernah bisa melakukan hukum yang lain kalau saudara dan saya tidak melakukan yang pertama. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap akal budimu, dengan segenap jiwamu. Karena kasih dari Allah sumber dari semua yang akan kita lakukan setelah itu. Saudaraku, saudara boleh berbuat apapun di dunia ini, tapi kalau saudara nggak memiliki Tuhan dalam hidupnya, kalau saudara dan saya tidak memiliki Yesus dalam hidupnya, kalau saudara tidak memiliki kasih Kristus, maka saudara tidak akan bisa melakukan kasih yang selanjutnya. Mari hari ini saudara, kita mulai melakukan segala sesuatu didasari dengan kasih kita kepada Tuhan, kasih kita kepada Bapa. Karena itulah kasih yang terutama. Itu adalah cinta yang terutama. Mari kita angkat tangan kita sama-sama. Mari tirukan, ulangi saudara. Tuhan, aku percaya aku tidak akan pernah bisa mengasihi tanpa kasih Tuhan. Hari ini Tuhan, biarlah kami datang dengan kasih kami, dengan segenap hati kami, dengan segenap akal budi kami, dengan segenap jiwa kami. Kami mau mengasihi Engkau. Kami mau melayani Tuhan. Kami mau mencintai Tuhan. Biar Tuhan tunjukkan kepada kami bagaimana kami harus mengasihi Engkau Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya.
sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Jadi yang kedua itu adalah kasihi dirimu sendiri. Saudaraku, saudara boleh melakukan apapun kepada orang lain, tapi kalau kita tidak mengasihi diri kita, ya, apa yang kita lakukan itu tidak akan pernah bisa maksimal. Karena Alkitab mengatakan yang pertama adalah kasihi Tuhan Allahmu, lalu dikatakan kasihi dirimu sendiri. Ya. Ayat yang kedua mengatakan, lalu yang kedua adalah kasihilah orang lain sesamamu seperti dirimu sendiri. Kita gak bakal bisa mengasihi orang maksimal kalau kita nggak mengasihi diri kita. Kita tidak akan pernah bisa mengasihi orang dengan maksimal kalau kita nggak mengasihi diri kita. Dari mana kita melihat bahwa kita mengasihi diri kita? Dari bagaimana kita mengurus diri kita, dari bagaimana kita mengatur makan kita, dari bagaimana kita mengatur istirahat kita, dari bagaimana kita mengurus diri kita ini. Itu akan mempengaruhi perilakumu bagaimana mengasihi orang lain. Ya, ulangi sekali lagi. Saudara, apa yang kau perbuat dengan dirimu sekarang itu, itulah yang bisa kau lakukan buat orang lain. Kalau engkau mengasihi dirimu maksimal, maka engkau bisa mengasihi orang lain maksimal. Kalau engkau mengurus dirimu dengan baik, maka engkau pasti bisa mengasihi orang, mengurus orang dengan baik. Hari ini saya mau katakan sama kita, mulai ingat seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Ada terlalu banyak orang melakukan banyak hal, tapi dia akan mengasihi dirinya sendiri. Saya percaya kalau saudara dan saya sudah memiliki kasih Tuhan, pasti saudara akan mengurus diri saudara dengan baik, akan mengurus orang-orang yang ada dalam hidup saudara dengan baik. Pasti saudara bisa mengurus orang di luar itu. Yang pertama saudara, kasih Tuhan Allah. Lalu yang kedua, kasihi diri. Karena kita mengatakan mengasihi sesama seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Mari kita lihat sekarang diri kita sama-sama. Kalau kita mengasihi orang, itu adalah gambaran kita mengasihi diri kita. Seperti apa yang kau lakukan kepada orang lain, seperti itulah engkau kepada dirimu. Karena ayat ini mengatakan, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Jadi yang bertindak sembarangan dengan tubuhnya, dengan mulutnya, dengan kalimat-kalimatnya, dengan tubuhnya, maka pasti engkau juga akan berbuat yang sama kepada orang lain. Hari ini, saudaraku, yang pertama, kasih Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap akal budimu, dengan segenap jiwa, dengan segenap kekuatan. Maka dari situ kita bisa mengasihi diri kita. Kalau kita mengasihi Allah, kita pasti bisa menerima diri kita. Orang yang bisa menerima dirinya pasti akan bisa menerima orang lain apa adanya. Tapi kalau kita nggak bisa menerima diri kita, lalu kita mau mengasihi orang lain, itu agak sulit, saudara. Maka 3 hal, kasih Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akalmu. Lalu yang kedua, kasihi dirimu sendiri, rawat dirimu sendiri, karena ini adalah bait Allah, ini adalah bait suci Roh Kudus. Lalu setelah itu saudara bisa mengasihi orang lain dengan baik. Ayo, ya, jangan pernah melupakan dirimu, karena sesungguhnya gambaran mengasihi dirimu adalah gambaran engkau mengasihi orang
Jangan pernah lupa itu. Saudara sepakat ini? Amin. Ayo, kasih Tuhan Allahmu, urus dirimu, kasih dirimu dengan baik, maka kau pasti bisa maksimal jadi berkat buat sekeliling. Gak usah urus rumah tangga orang lain, coba lihat, urus rumah tanggamu dengan baik. Gak usah lihat diri orang lain, lihat dirimu. Apakah engkau sudah mengurus dirimu dengan baik? Kalau kita mengatakan ibadah yang sejati adalah ini adalah ibadah yang sejati. Di sini dikatakan, kasihlah Tuhan Allahmu itu melebihi dari korban bakaran. Kasih sama manusia seperti dirimu itu melebihi korban bakaran, melebihi korban apapun yang bisa kita berikan sama Tuhan. Tubuh ini. Amin. Mari saudara bangkit berdiri. Aku mengasihi karena Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi karena Yesus dengan segenap jiwaku.
tangan kanan kita. Bapa, kami angkat roti yang merupakan lambang dari tubuh yang telah terpecah-pecah bagi kami. Tubuh yang telah diserahkan bagi kami. Ini menjadi peringatan bagi setiap kami. Apapun buruknya masa lalu kami, Tuhan Yesus mengatakan semua sudah selesai. Apapun dosa kami, Engkau mengatakan semua sudah selesai. Karena tubuh yang telah terpecah-pecah bagi kami dicurahkan, diberikan, dipersembahkan sebagai korban ganti kami. Engkau berkata semua sudah selesai. Sakit penyakit kami semuanya sudah selesai. Kelemahan kami semuanya sudah selesai. Dosa semua sudah selesai. Kutuk semua sudah selesai. Kami adalah orang-orang merdeka. Kami adalah orang-orang yang bebas. Kami adalah orang-orang benar yang telah dimerdekakan, dibebaskan dalam nama Tuhan Yesus. Kami akan menerima tubuh-Mu ya Tuhan. Tubuh yang telah diserahkan bagi kami sebagai ganti dosa kami, sebagai ganti pelanggaran kami. Kami mau menerimanya dengan ucapan syukur sebagai peringatan akan apa yang telah Tuhan lakukan bagi hidup kami 2000 tahun yang lalu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami memakannya. Mari kita makan. Dalam nama Tuhan Yesus. Pelan-pelan bukanya. Mari kita angkat. Tuhan, di tangan kami ada anggur yang merupakan lambang dari darah Kristus yang telah tercurah bagi kami 2000 tahun yang lalu. Engkau berkata semuanya sudah selesai. Darah ini darah perjanjian baru yang telah menjadi materai antara kami dengan Tuhan. Bahwa kami adalah orang-orang yang dimerdekakan. Kami adalah orang-orang yang dibenarkan. Kami adalah orang-orang yang telah ditebus. Kami adalah orang-orang yang telah masuk lewat pengorbanan darah Kristus, lewat tubuh dan darah yang sebentar akan kami minum ya Tuhan. Tubuh-Mu telah kami makan, dan sekarang darah-Mu akan kami minum ya Tuhan. Terima kasih untuk darah ini, darah perjanjian baru, darah yang telah tercurah bagi kami sebagai ganti atas setiap dosa pelanggaran kami semua. Makasih ya Tuhan untuk darah ini. Terima kasih untuk pengorbanan-Mu atas hidup kami. Kami mau menerimanya, kami mau minumnya dengan ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita minum. Mari kita mengucap syukur sama Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan.
Tapi sekali lagi kita nggak menolak dokter. Tapi kita minta biarlah rencana Tuhan yang sempurna boleh terjadi. Amin. Siapa yang doa? Mari jemaat sekalian, Bapak Ibu, kita arahkan hati kita arahkan pikiran kita untuk Bapak Gembala kita, Bapak Amos Hariaja, yang tanggal 13 besok ini akan dioperasi. Kita berdoa agar juga campur tangan Tuhan apabila mungkin operasi ini tidak jadi. Kita sepakat untuk berdoa supaya tangan Tuhan turut bekerja untuk Pak Amos, untuk kesehatannya, untuk pemulihannya, sehingga dapat kembali bersama-sama dengan kita dalam pelayanan di IHOP ini. Sebagai Bapak Gembala kita dan juga keluarganya, kita berdoa juga untuk Ibu Karolin, biar Ibu Karolin juga dikuatkan dalam segala hal, dalam segala perkara di dalam keluarganya, dalam mengelola IHOP untuk hormat dan kemuliaan Tuhan kami Yesus. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, segala sakit penyakit dalam tubuh Pak Amos, Tuhan pulihkan, Tuhan jaga, Tuhan telah menyembuhkan, Tuhan telah bayar dengan bilu-bilu yang tercurah pada kayu salib 2000 tahun yang lalu. Kami imani ini Tuhan, kami imani ini Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan kami Yesus. Haleluya, haleluya. Mari saudara, kita angkat kedua tangan kita. Bapak, inilah kami semua. Kami sudah selesai beribadah. Kami akan kembali ke tempat kami masing-masing. 1 minggu ke depan kami pertaruhkan hidup kami dalam tangan. Kami percaya hidup mati kami ada di tangan Tuhan. Dan biarlah sepanjang 1 minggu ke depan kami akan mengerjakan pekerjaan besar, bahkan lebih besar dari yang pernah Engkau kerjakan. Sebab itulah janji-Mu bagi kami. Makasih Tuhan, sepanjang 1 minggu ini pekerjaan-Mu akan kami lakukan. Bagian kami yang harus kami lakukan. Dalam nama Tuhan Yesus, penyertaan-Mu sempurna dalam hidup kami. Terima kasih Bapak, saudara-saudara. Mari pulanglah dan terimalah berkat anugerah dari Allah Bapa di surga, kasih sayang di dalam Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan yang manis bersama dengan Roh Kudus, kiranya menyertai kita mulai hari ini sampai Maranatha. Tuhan datang yang kedua kalinya menjemput kita di awan-awan yang terang.